Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Siapa Dia Yang Merindukanmu Aries? Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Eight of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Nine of Pentacles, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan Queen of Cups. Dia yang merindukanmu Aries adalah seseorang yang sering terperangkap oleh pikirannya sendiri. Seolah-olah setiap langkah yang ingin dia ambil terhalang oleh dinding tak terlihat yang membuatnya sulit mendekatimu kembali. Pikiran-pikiran ini berputar tanpa henti di dalam benaknya, menciptakan rasa cemas yang mendalam. Seakan-akan ada kekuatan yang menahannya untuk bertindak. Dia merasakan keterbatasan yang seolah datang dari dalam dirinya sendiri, ketakutan yang membuatnya enggan untuk mengambil langkah lebih jauh. Meskipun hatinya merindukanmu dengan sangat kuat. Dalam situasi ini, dia merasa seperti terperangkap dalam jebakan emosional yang sulit dia pahami atau lepaskan. Dia mungkin sering memikirkan cara untuk mendekatimu kembali. Tetapi setiap kali dia mencoba, ada rasa takut yang menghantuinya. Takutan ini mungkin berasal dari kekhawatiran bahwa usahanya akan sia-sia, atau bahwa kamu mungkin sudah tidak lagi membuka pintu bagi hubungan kalian. Perasaan takut ini membuatnya terus berada di tempat yang sama, tanpa keberanian untuk maju, seolah-olah dia berjalan di tempat tanpa tahu arah yang harus dia ambil. Rasa tidak berdaya ini semakin diperparah oleh perasaan bersalah atau penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi antara kalian. Dia mungkin terus menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang dia buat, merasa bahwa dia telah merusak sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak mungkin bisa dia perbaiki lagi. Penyesalan ini menghantuinya, membuatnya merasa bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua, atau bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang mungkin datang dari hubungan kalian jika dia berhasil kembali padamu. Dalam situasi ini, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam kegelapan tanpa ada cahaya yang bisa memandunya keluar. Setiap hari, dia terjebak dalam perasaan-perasaan yang kompleks dan membingungkan tentangmu. Di satu sisi, dia sangat merindukanmu dan ingin berada di dekatmu lagi. Tetapi di sisi lain, dia merasa tidak mampu untuk mengubah keadaan di antara kalian. Perasaan ini membuatnya merasa terombang-ambing antara harapan dan keputusasaan. Tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri dari siklus pikiran yang menghancurkan ini. Meskipun dia sangat ingin memperbaiki keadaan, dia merasa terlalu takut untuk menghadapi kemungkinan penolakan atau kekecewaan. Dia mungkin membayangkan berbagai skenario di mana usahanya untuk mendekatimu kembali akan berakhir dengan kegagalan. Dan hal ini membuatnya merasa enggan untuk mengambil risiko. Ketakutan akan rasa sakit yang mungkin dia alami jika kamu menolaknya membuatnya merasa terjebak dalam situasi ini. Seolah-olah tidak ada jalan keluar yang bisa dia temukan. Ketidakmampuan untuk menemukan jalan keluar dari perasaannya ini membuatnya semakin terpuruk. Dia merasa seperti berada di tengah lautan yang luas, tanpa tahu arah mana yang harus dia tempuh untuk menemukan daratan. Setiap kali dia mencoba untuk melupakanmu atau melepaskan perasaannya, kenangan tentangmu kembali menghantamnya seperti ombak yang tak henti-hentinya datang. Perasaan ini membuatnya merasa semakin tenggelam dalam kesedihan dan kebingungan, seolah-olah dia kehilangan pegangan atas hidupnya sendiri. Namun, di balik semua perasaan negatif ini, ada juga rasa cinta dan keinginan yang tulus untuk bisa bersama lagi denganmu. Meski dia merasa terjebak oleh rasa takut dan penyesalan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan rindu yang terus tumbuh di dalam hatinya. Dia mungkin berusaha keras untuk melupakanmu, tetapi setiap kali dia mencoba, kenangan indah tentang kalian berdua selalu kembali, mengingatkannya akan betapa berharganya kamu dalam hidupnya. Ini adalah kontradiksi yang sulit dia pahami. Di satu sisi, dia merasa terlalu takut untuk mendekatimu lagi. Tetapi di sisi lain, dia tidak bisa berhenti memikirkanmu dan merindukanmu. Pada akhirnya, perasaan-perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah dia berada di dalam lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Dia ingin keluar dari situasi ini,
tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia merasa terjebak oleh pikirannya sendiri, oleh rasa takut yang menahannya, dan oleh penyesalan yang menghantui setiap langkah yang dia ambil. Meski demikian, di dalam hatinya, dia masih menyimpan harapan-harapan bahwa suatu hari nanti dia akan menemukan cara untuk mengatasi semua ketakutan dan penyesalan ini, dan bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian dan membuatmu tahu betapa pentingnya kamu dalam hidupnya. Dia merindukanmu karena dalam hatinya, kamu adalah sosok yang tak tergantikan. Seseorang yang memiliki nilai dan makna yang begitu besar dalam hidupnya. Setiap kali dia mencoba untuk melupakanmu, kenangan akan dirimu selalu kembali, mengingatkannya betapa berharganya kehadiranmu. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kamu telah membawa begitu banyak keindahan dalam hidupnya, bukan hanya dalam hal penampilan fisik, tapi juga dalam kehangatan emosional yang kamu berikan. Kamu adalah sumber kenyamanan dan kestabilan yang dia dambakan. Kehadiranmu selalu memberikan rasa aman, sebuah pelabuhan tenang di tengah badai kehidupan. Setiap kali dia merasa terombang-ambing oleh masalah dan tantangan, dia selalu tahu bahwa kamu akan ada di sana, memberikan dukungan tanpa syarat dan kata-kata bijak yang mampu menenangkannya. Ketenangan dan kedamaian yang kamu bawa ke dalam hidupnya adalah sesuatu yang tidak mudah dia lupakan. Dia juga tidak bisa melupakan bagaimana kamu, dengan caramu yang unik, selalu mampu menciptakan momen-momen yang penuh kegembiraan. Kamu membawa kebahagiaan ke dalam hidupnya, baik melalui tawa, candaan, maupun momen-momen sederhana yang kalian bagi bersama. Setiap kali dia merasa tertekan atau sedih, kehadiranmu adalah obat yang mampu menyembuhkan segala luka di hatinya. Kamu memiliki kemampuan untuk membuatnya merasa bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, dan ini adalah sesuatu yang sangat dia rindukan. Selain itu, dia merasa terpesona oleh keberhasilan dan pencapaianmu. Bagaimana kamu dengan tekun mengejar impian dan tujuanmu, serta bagaimana kamu menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan determinasi, membuatnya merasa kagum. Dia merindukan semangatmu, kemandirianmu, dan caramu menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Setiap kali dia melihat bagaimana kamu bergerak maju dengan penuh keyakinan, dia merasa semakin terhubung denganmu, dan ini membuatnya merindukanmu lebih dalam. Namun, di balik semua itu, ada juga rasa iri yang muncul dalam dirinya. Dia merindukan bagaimana kamu bisa begitu bebas dan mandiri, sementara dia merasa terjebak dalam situasinya sendiri. Kamu adalah cerminan dari kebebasan dan kehidupan yang dia inginkan, dan ini membuatnya merasa terjebak dalam batasan-batasan yang dia ciptakan sendiri. Dia merindukanmu karena kamu mewakili segala sesuatu yang dia inginkan tetapi sulit dia capai. Setiap momen indah yang pernah kalian habiskan bersama selalu membekas dalam ingatannya. Dia merindukan tawa, kebahagiaan, dan kedamaian yang selalu kamu bawa setiap kali kalian bersama. Momen-momen tersebut menjadi kenangan yang begitu berharga, dan semakin dia mengingatnya, semakin dalam pula kerinduannya padamu. Dia merindukan cara kamu menenangkannya, memberinya kekuatan, dan membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Dalam hatinya, dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang spesial, seseorang yang tidak bisa dia temukan di tempat lain. Kerinduan ini begitu kuat karena dia menyadari betapa besar pengaruhmu dalam hidupnya. Kamu bukan hanya sekadar bagian dari masa lalunya, tetapi juga seseorang yang dia inginkan untuk menjadi bagian dari masa depannya. Dan meskipun dia mungkin tidak selalu menunjukkan atau mengungkapkan perasaan ini, dia tahu bahwa kerinduan ini akan terus ada, dan mengingatkannya setiap hari akan kehadiranmu yang begitu berharga dalam hidupnya. Yang terakhir, dia merindukanmu karena dia merasa ada ikatan emosional yang sangat kuat di antara kalian. Hubungan ini bukan sekadar pertemuan fisik atau obrolan biasa, melainkan sebuah koneksi mendalam yang melibatkan hati dan perasaan. Dia merasa bahwa antara kalian berdua ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sulit ditemukan dengan orang lain. Ikatan ini membuatnya merasa dekat denganmu, bahkan ketika jarak atau waktu memisahkan kalian. Koneksi ini mungkin tumbuh dari perhatian yang kamu berikan padanya di masa lalu. Kamu selalu ada untuk mendengarkan ceritanya, berbagi tawa, dan memberikan dukungan saat dia membutuhkannya. Kamu tidak hanya sekadar ada secara fisik, tetapi juga hadir secara emosional, memberikan perasaan aman dan dicintai. Dia merasakan kehangatan dan perhatian yang kamu tunjukkan.
dan itu membuatnya merasa bahwa dia benar-benar dipahami olehmu. Setiap kali dia mengingat saat-saat kalian bersama, dia merasakan kembali keintiman itu. Dia merindukan caramu memperhatikan setiap detail kecil tentang dirinya. Bagaimana kamu selalu tahu apa yang membuatnya bahagia? Atau bagaimana kamu mampu meredakan kekhawatirannya hanya dengan kata-kata atau gestur yang sederhana? Perasaan bahwa dia dicintai dan dipahami dengan cara yang begitu dalam olehmu membuatnya merasa bahwa ikatan ini sangat berharga. Kamu adalah seseorang yang mampu melihat dirinya secara utuh, tanpa penilaian, dan itulah yang membuatnya merasa terhubung denganmu secara emosional. Dia merindukan rasa tenang yang kamu bawa dalam hidupnya, rasa damai yang hanya bisa dia rasakan saat berada di dekatmu. Koneksi emosional ini begitu kuat sehingga meskipun kalian tidak lagi bersama, dia tetap merasa kehadiranmu dalam hatinya. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu dalam hidupnya, karena tidak ada yang bisa memahami dan mencintainya seperti kamu. Dia merindukan cara kamu selalu tahu apa yang dia butuhkan tanpa dia harus mengatakannya. Keintiman emosional ini membuatnya merasa bahwa kamu adalah belahan jiwa yang selalu bisa dia andalkan. Setiap kali dia merasa sendirian atau kehilangan arah, pikirannya selalu kembali padamu, kepada momen-momen di mana dia merasa paling dekat denganmu. Dia merindukan percakapan mendalam yang kalian miliki. Momen-momen di mana kamu bisa membaca pikirannya, bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Dia merindukan rasa dicintai tanpa syarat, yang dia rasakan setiap kali kamu berada di sampingnya. Rindu yang dia rasakan bukan hanya sekadar keinginan untuk bersama lagi, tetapi juga kerinduan akan ikatan emosional yang pernah kalian miliki. Dia merasa bahwa ikatan ini adalah sesuatu yang tak tergantikan. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dia temukan lagi dalam hidupnya. Itulah sebabnya dia terus merindukanmu, berharap bahwa suatu hari dia bisa merasakan kembali kedekatan emosional yang begitu mendalam denganmu, dan bahwa ikatan ini tidak akan pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan renang, sungai, taman, burung, siput, kura-kura, anggur, kastil, kerajaan, dan istana. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, hijau, ungu, kuning, hitam, putih, coklat, orange, abu-abu, merah muda, dan jingga. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 8, 23, 5, 19, 14, 2, 28, 11, 6, 21, 30, 3, 17, 25, 9, 27, 12, 1, 24, 7, 15, 13, 4, 29, dan 20. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Oktober, Juni, April, Desember, Maret, Mei, Agustus, Februari, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio kelinci, anjing, kuda, naga, monyet, kambing, ayam, macan, ular, kerbau, dan babi. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Eko, Juliet, Delta, Alpha, Sierra, Romeo, Tikus, Nano, Mama, Gajah, Bromo, 5, Charlie, Fanta, Hotel, Kilo, Victoria, Papa, Win-Win, Oscar, Udang, dan Indonesia. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 9, 24, 11, 7, 18, 25, 14, 3, 20, 12, 29, 6, 16, 5, 26, 15, 21, 4, 8, 28, 13, 30, 1, 19, dan 27. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Leo, Virgo, Capricorn, Libra, Taurus, Aries, Pisces, Sagittarius, Aquarius, dan Scorpio. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu.
Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.